Film dibuka pada tahun 1969 di desa Pasadena, California, di mana saat itu ada sepasang suami istri yang membawa putranya ke rumah wanita paranormal bernama Son Sandena. Mereka memberitahu bahwa putranya yang bernama Juan, ia sakit demam tinggi serta mendengar suara misterius yang terus-menerus menghantuinya setelah Juan mencuri kalung perak dari gerobak kereta Gypsy. Kemudian Sandena melakukan ritual untuk mengusir makhluk astral itu, namun kekuatan yang tak terlihat menyerang mereka dan menyeret Juan ke dalam neraka, dan Sandena bersumpah pada suatu hari nanti ia akan melawan iblis itu kembali. Adegan pindah ke masa sekarang di Los Angeles saat ini. Petugas teller bank bernama Christine Brown, ia sedang bersaing untuk mendapatkan promosi menjadi asisten manajer bank di kantornya, bersama dengan rekan kerjanya bernama Rubin, dan bosnya yang bernama Jax. Ia lebih memilih Rubin karena Rubin lebih bisa mengambil keputusan-keputusan yang sulit dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, dan Christine pun ingin membuktikan kepada bosnya bahwa dirinya pun bisa bersikap tegas untuk menolak permohonan pinjaman dari para nasabahnya tersebut. Kemudian datang seorang wanita tua yang sudah lanjut usia dengan berpenampilan yang aneh serta acak-acakan yang bernama Nyonya Sylvia Ganus. Ia datang menemui Christine untuk memberikan kemudahan memperpanjang pinjamannya, karena dari pihak bank akan menyita rumah tempat tinggalnya kalau dia tidak bisa melunasi pinjamannya hari itu juga. Sebenarnya Christine bisa saja mengabulkan permohonannya itu, namun demi menunjukkan kemampuannya untuk bertindak tegas, ia pun menolak permohonan wanita tua itu. Namun wanita tua itu terus memohon dan meminta kepada Christine untuk memperpanjang masa angsurannya. Bahkan dia sampai berlutut dan menciumi rok Christine agar ia diberi perpanjangan waktu. Karena Christine yang saat itu ketakutan lalu ia berteriak memanggil petugas security dan mendorong wanita tua itu agar menjauh darinya yang membuat wanita tua itu pun sangat marah karena menganggap Christine sudah mempermalukan dirinya di depan umum, padahal dia memang sengaja berlutut untuk memohon belas kasihan darinya. Kemudian wanita tua itu menyerang Christine sampai petugas security terpaksa harus menyeretnya keluar. Setelah peristiwa itu, Christine pun bingung dan ketakutan karena ia merasa telah melakukan hal yang buruk kepada wanita tua tersebut. Namun tindakannya itu membuat manajer Jack kagum dengan apa yang telah diperbuatnya tadi, dan dia pun dinyatakan sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi asisten manajer. Lalu Jack memberikan tugas penting yang harus dikerjakan di rumah agar Christine bisa dipresentasikan oleh bosnya. Kemudian di saat Christine akan pulang, di area parkir dia melihat mobil Ganus yang terparkir tepat di depan mobilnya. Christine yang masih trauma dengan penyerangan Nyonya Ganus tadi siang, dia pun segera masuk ke dalam mobilnya, dan tiba-tiba saja angin bertiup kencang yang entah dari mana asalnya. Kemudian Christine melihat sebuah sapu tangan melayang dan keluar dari mobil Nyonya Ganus. Christine mengetahui bahwa sapu tangan itu milik Nyonya Ganus saat ia melihat sapu tangan itu digunakan untuk mengelap dahak yang keluar dari mulutnya. Lalu sapu tangan itu pun melayang sendiri mengitari mobilnya, dan ketika Christine melihat sapu tangan itu melayang ke belakang mobilnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Nyonya Ganus yang sudah berada di belakang mobilnya dengan mengatakan, "Kau membuatku malu." Setelah itu Nyonya Ganus langsung mencekik leher Christine, dan Christine berusaha sekuat tenaga melawan cengkraman tangan Nyonya Ganus dan ia pun berhasil menendang Nyonya Ganus keluar dari dalam mobilnya. Namun wanita tua itu sangatlah kuat dan dia kembali masuk ke dalam mobil dan menyeret Christine keluar. Kemudian dia menarik kancing lengan jaket Christine dan membacakan sebuah mantra kutukan kuno sambil berkata, "La." Kemudian Christine pun tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian kekasihnya yang bernama Clayton tiba di tempat itu untuk menjemput Christine dan mengantarnya pulang. Namun sejak saat itu Christine tidak pernah merasa tenang. Dia sering kali melihat bayangan aneh di sekitaran rumahnya, dan makin lama bayangan itu semakin kuat dan bayangan misterius itu juga bisa menyiksanya serta membuatnya terluka oleh makhluk yang tak kasat mata tersebut. Dan Christine pun sering mengalami mimpi buruk bertemu dengan Nyonya Ganus. Kemudian Christine dan kekasihnya Clay menemui seorang ahli spiritual bernama Ram Jas. Ram memberitahu Christine bahwa dirinya telah terkena kutukan Lamia yang diberikan Nyonya Ganus kepadanya, lewat kancing baju yang sudah diberi kutukan. Lalu Ram menyarankan agar Christine segera mengunjungi Nyonya Ganus dan meminta maaf kepadanya, karena hanya dialah yang bisa menghentikan kutukan itu. Dan kutukan Lamia ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari kunjungan berbagai roh dari neraka, diikuti dengan berbagai serangan dan pada hari yang ketiga, korban yang terkena kutukan Lamia ini akan ditarik dan dibawa ke neraka, karena dia dianggap sudah menjadi milik Lamia sepenuhnya. Jadi Christine harus segera bertindak karena saat itu adalah hari yang kedua.
Dan Christine pun segera mendatangi rumah Nyonya Ganus dengan niat untuk meminta maaf padanya, dan menyampaikan bahwa permohonan perpanjangan pinjamannya dikabulkan. Namun semuanya terlambat karena Nyonya Ganus telah meninggal dunia, dan di tempat itu pun Christine kembali mendapati keanehan-keanehan yang selama ini dialaminya. Lalu tiba-tiba saja mata jenazah Nyonya Ganus terbuka dan memelototinya dengan marah dan Christine pun segera pergi dari rumah tersebut. Christine kembali menemui Ram untuk meminta petunjuk karena jalan untuk meminta maaf sudah tertutup. Kemudian Ram menyarankan agar Christine mengikuti ritual pembebasan dengan cara mengorbankan nyawa hewan sebagai tumbal agar ia terbebas dari kutukan. Saat di dalam rumah, Christine kembali mendapatkan teror dari makhluk astral itu sampai ia terlempar dan terluka. Dengan sangat terpaksa kemudian Christine membunuh kucing kesayangannya sebagai ritual pembebasan seperti yang disarankan oleh Ram. Dan makhluk itu pun segera pergi. Namun beberapa hari kemudian makhluk itu pun kembali meneror Christine saat ia sedang makan bersama keluarga Clay. Dan Christine pun kembali menemui Ram dan Ram menyarankan agar Christine menemui Son Sandena, seorang guru spiritual yang lebih hebat yang kita lihat di adegan awal film. Son yang sudah pernah melihat kutukan ini sebelumnya 40 tahun yang lalu, ketika dia sedang mengobati seorang anak bernama Juan yang diganggu oleh roh jahat. Namun saat itu ia tidak berhasil mengusir roh jahat tersebut sehingga anak itu terseret ke dalam celah-celah lantai yang terbuka yang mana di bawahnya terdapat kobaran api neraka. Son sudah berusaha mencari cara untuk mengalahkan kutukan ini selama puluhan tahun, dan baru Christine lah yang datang kepadanya dengan keluhan yang sama setelah 40 tahun berlalu dan ia merasa yakin kalau ia bisa mengatasi roh jahat tersebut. Kemudian mereka duduk di sebuah meja bulat di tempat di mana dulu Juan ditarik ke dalam celah lantai itu, dan di sampingnya terdapat seekor kambing untuk dijadikan korban pesugihan. Dan ternyata prosesnya cukup mudah untuk mengusir roh jahat itu. Mereka akan memanggil roh Lamia agar masuk ke dalam tubuh Son, dan ketika roh itu sudah datang Christine harus mencari cara agar bisa meletakkan tangan Son yang sedang dirasuki roh itu ke seekor kambing. Dengan demikian roh itu akan berpindah ke dalam tubuh kambing, dan pada saat roh itu sudah keluar dari tubuhnya barulah Son bisa mengusirnya. Dan untuk berjaga-jaga kalau ada masalah yang di luar dugaan, Son sudah mempersiapkan seorang pelayan bernama Milos dengan sebilah parangnya. Son menyuruh Milos untuk memotong leher kambing itu hingga tewas, dengan demikian roh Lamia pun akan ikut lenyap. Namun ketika proses itu berlangsung terjadi kesalahan kecil. Christine yang sudah berhasil meletakkan tangan Son yang sedang kerasukan roh itu sehingga roh Lamia pindah ke tubuh kambing. Namun Milos gagal memenggal kepala kambing itu karena tebasan parangnya malah nyasar ke rantai yang mengikat kambing tersebut. Akibatnya kambing itu terlepas dan arwahnya pindah ke tubuh Milos. Dan ketika roh jahat itu akan memangsa Christine, kemudian Son segera membacakan mantra-mantra pengusir roh jahat itu, dan roh itu pun segera keluar dari tubuh Milos. Namun naas karena besarnya tenaga yang telah dikeluarkan oleh Son membuat ia tewas. Dan pada akhirnya Ram pun memberitahu Christine bahwa dia tidak bisa memusnahkan kutukan itu, dan jalan satu-satunya dia hanya bisa berusaha mengalihkannya kepada orang lain. Christine harus memilih siapa korban yang paling tepat untuk menerima kutukan itu yang akan menjadi korban pasugihan, dengan cara memberikan kancing kutukan itu kepada orang yang akan dijadikan tumbal. Kemudian Christine pergi ke sebuah kedai untuk memilih secara acak dari kumpulan orang-orang yang tidak ia kenal untuk mendapatkan kancing kutukan itu. Namun ia merasa kasihan kepada orang-orang yang ada di tempat itu dan membatalkan niatnya. Dan tiba-tiba saja dia mendapatkan ide, bahwa mungkin saja kutukan itu bisa dikembalikan kepada Nyonya Ganus yang sudah meninggal. Ram mengatakan kalau hal itu mungkin saja asalkan Christine melakukannya dengan cara yang benar, yaitu dia harus memberikan kancing yang sudah dikutuk itu ke tangan jenazah Nyonya Ganus, baru kutukan Lamia itu pun akan berpindah padanya. Christine kemudian mendatangi dan membongkar kuburan Nyonya Ganus, lalu Christine menjejalkan amplop berisi kancing itu ke mulut mayat Nyonya Ganus. Dan dia pun kembali dengan hati yang puas karena menyangka kutukan Lamia itu telah pergi darinya. Di akhir film saat Christine dan Clayton sedang berada di stasiun kereta saat mereka berdua akan pergi liburan ke luar kota, kemudian Clayton memberikan amplop yang berisi kancing kutukan itu.
dan ternyata amplop berisi kancing yang dimasukkan ke dalam mulut Nyonya Ganus adalah amplop yang salah. Lalu Clayton memberikan kembali amplop itu kepada Christine karena ia menemukan amplop itu di kursi mobilnya. Christine yang terkejut dan sangat ketakutan tanpa sadar ia pun berjalan mundur dan jatuh ke jalur rel kereta. Dan tiba-tiba saja rel kereta itu terkuak dan tampaklah tangan-tangan yang terjulur menarik tubuh Christine ke dalam api neraka yang membara. Dan Christine pun tersedot masuk ke dalamnya. Setelah itu rel kereta api itu pun kembali merapat dan tidak meninggalkan bekas sedikitpun. Dan film pun selesai.